perlu mendisiplin diri kita. Kita perlu memikul salib. Salib itulah sebenarnya yang lebih dekat kepada kita jikalau kita bicara tentang disiplin. Karena disiplin itu tidak mengenakkan, salib itu juga tidak mengenakkan. Salib itu menderita, disiplin itu juga membuat kita bisa merasa menderita. Disiplin itu menyangkal diri, disiplin itu perlu ketetapan hati. Salib juga merupakan hal yang sama yang kita alami dalam hidup kita ini. Kita tidak bisa lari dari salib jikalau kita tidak punya disiplin. Salib dan disiplin itu sama-sama berhubungan. Jikalau kita mau menjadi orang yang mencapai satu tujuan, keinginan, kerinduan, visi, maka kita harus punya disiplin. Sama seperti seorang olahragawan, dia harus punya disiplin untuk bisa mencapai garis akhir. Dalam hidup kita sekarang ini, di dalam era digital sekarang ini, bisa mengalihkan kita dari disiplin, bisa mengalihkan kita dari salib. Mengapa? Karena era digital sekarang ini akan membuat kita jauh dari salib, jauh dari disiplin. Itu akan menggoda kita. Itu akan mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini, di zaman digital, media sosial, kita harus mendisiplin diri kita supaya kita bisa sampai kepada garis finish. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Bahwasanya hidup kita ini bertanding. Bertanding untuk menang. Bertanding untuk mencapai garis akhir. Kita tidak bisa mencapai garis akhir jikalau kita tidak punya disiplin. Jikalau kita tidak memakai salib. Mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25 sama-sama. 2, 3, ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Larilah begitu rupa. Apa maksudnya? Paulus mengajak kita tidak sekedar berlari. Kalau hanya berlari, ya ini juga berlari. Ya kan? Tapi kalau kita masuk dalam perlombaan, kita nggak bisa hanya sekedar berlari. Jadi Bapak Ibu, Paulus mengajari kita untuk tetap berlari dan jangan sekedar berlari. Berlari untuk menang. Saya ulangi, berlari untuk menang. Bisa juga berlari tapi tanpa arah. Berarti dia berlari tanpa tujuan. Pelari yang ingin memperoleh hadiah ada tujuan di depan. Maka berlarilah kita dengan satu tujuan. Jadi kita di dalam kehidupan kita ini jangan hanya sekedar ikut Tuhan, atau jangan sekedar ikut-ikutan, atau jangan sekedar menjadi anggota gereja.
Jangan sekedar hadir di gereja. Bilang sama temannya kanan kiri, jangan sekedar hidup kita ini sekedar hadir, sekedar jadi anggota gereja, itu tidak akan mencapai garis akhir, Bapak Ibu. Percayalah. Percayalah. Tetapi kita harus punya disiplin. Kita harus memikul salib kita. Ingatkan lagi temannya, kanan kirinya. Kita harus memikul salib kita. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Seorang petani, seorang pelari, ada tujuan di depan. Tujuannya. Amin. Jikalau ada penonton yang berkata, tulang, singgah dulu tulang. Kalau seorang pelari taruhlah 10 kilometer, 10K. Rupanya pelari ini punya keluarga. Jadi dia panggil, tulang, singgah dulu, minum kopi dulu kita. Kira-kira pelari maraton 10 km ini yang minum kopi ini menang atau enggak? Satu orang yang tegas bilang enggak, padahal jelas pertanyaan saya. Kira-kira menang enggak? Tidak menang ya? Atau dia tambah kuat, aku sudah minum kopi. Ya 100 meter pun di depanku bisa ku lomba lagi. Karena ada kopi. Karena saya sudah minum Krating Daeng. Ada lagi warung kan? Haus dia. Pasti haus. Pelari pasti haus. Dia beli Krating Daeng. Dia juga Krating Daeng. Buah kaleng. Sebagaimana bentuk buah kaleng. Apa katanya? Supaya aku kuat berlari. Kira-kira dia menang gak? Tidak akan menang. Karena bukan di situ letaknya persiapan dia. Persiapan dia untuk menang adalah ketika dia berlari setiap hari. Disiplin dia berlari setiap hari. Amin. Dia tidak akan bisa menang kalau dia tidak punya disiplin. Disiplin untuk berlari setiap hari. Memikul salib setiap hari. Melatih diri, menjaga diri bagi kita di dalam aplikasinya secara rohani. Mendisiplin diri setiap hari, menjaga diri setiap hari. Hidup di dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Maka orang yang seperti itulah yang saya percayai akan sampai kepada tujuan yang kekal. Filipi 3 ayat 14, aku melupakan apa yang di belakang dan menarahkan diri kepada apa yang dilakukan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Padahal hadiah ini hadiah yang tidak kekal. Betul? Seorang pelari mendisiplin diri setiap hari, berlari, berlatih hanya untuk satu tujuan, memenangkan piala yang tidak kekal. Kalaupun dia dapat uang, taruhlah 1 juta, 2 juta untuk sekali pertandingan, itu tidak kekal. Tapi dia sudah berlatih sedemikian rupa. Apalagi lah kita. Apa Bapak Ibu? Tentulah tujuan iman kita untuk menjadi segambar dengan Kristus. Tujuan iman kita untuk mencapai garis akhir kekekalan. Itulah tujuan kita.
Dan itu harus kita latih setiap hari. Adakah godaan seperti pelari tadi? Bisa saja. Ada banyak godaan dalam hidup kita ini yang membuat kita berhenti berlari. Yang membuat kita terdistraksi untuk berhenti melanjutkan pertandingan. Ada banyak cara iblis untuk menggoda kita. Melalui bujukan orang lain kah? Melalui kata-kata orang lain kah yang melemahkan kita? Melalui teman kita kah yang menyinggung hati kita? Melalui satu gereja kah, satu LC kita kah yang mungkin perkataannya menyinggung kita? Itu akan mendistraksi hidup kita, dan itu akan menghambat kita, dan bisa jadi itu akan memberhentikan kita di dalam pertandingan. Bagaimana sikap kita? Kita ikutilah apa katanya. Begitu? Kita ikutilah apa bujukannya. Begitu? Padahal kita ini bertanding, berlari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, marilah tetap setia kepada jalur Tuhan untuk mencapai garis akhir. Karena ada jalur kita. Kita tidak bisa mengganggu jalur orang lain. Kita juga tidak bisa masuk jalur orang lain. Coba kalau kita masuk sebagai perenang, masuk ke jalur orang lain. Semana kira-kira? Semua ada jalurnya. Ini jalur lurus terus untuk kita. Yang sebelah sini jalur untuk lawan kita. Yang sebelah sini juga jalur untuk lawan kita. Bisa kita masuk dari sini kemari? Boleh? Masing-masing kita punya pertandingan. Di sana punya pertandingan, di sini punya pertandingan. Tidak perlu kita mengganggu jalur orang lain. Itu akan membuat dua-dua tidak sampai. Percayalah. Tapi kalau kita setia di jalur kita, bekerja keras di jalur kita untuk mencapai visi kita, mencapai garis akhir yang ada di depan, maka kemungkinan besar melalui disiplin kita setiap hari, kita bisa menang. Kita sampai garis akhir. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kukasihi, mari punyai disiplin di dalam kehidupan kita, punyai tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita. Di depan ada tujuan kita. Jangan ganggu orang lain. Jangan masuk kepada jalur orang lain. Tujuan kita di depan sana. Amin. Haleluya. Kuasai diri, kuasai diri, kuasai diri. 1 Korintus 9 ayat 25a. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam satu hal saja. Menguasai diri dalam segala hal. Kuasai diri. Kalau seorang olahragawan punya disiplin, disiplin mematuhi siapa? Mematuhi siapa? Pelatih. Apa kata pelatih? Jangan makan es krim, katanya. Jangan, sangkal diri. Disiplin, salib itu. Enak nggak es krim itu? Enak nggak? Ada yang menawari, makanlah babi panggang. Pelatih bilang, jangan kau makan itu. Kira-kira gimana? Patuh. Enak ya babi panggang ya? Iya, tahu. Pelari itu pun tahu enak dia itu. Babi panggang itu. Tapi kalau pelatih bilang jangan, jangan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kadang-kadang disiplin itu bukan membuat kita untuk kalah. Disiplin itu membuat kita untuk menang. Walaupun itu salib. Ya, sakit. Betul itu. Walaupun itu sakit. Disiplin udah pasti sakit. Nggak ada disiplin dulu enak-enak. Nggak ada itu.
Salib itu sudah pasti sakit, berat. Tidak ada yang enak memikul salib. Itu sudah bahagian kita. Untuk apa? Untuk bisa menang. Tujuan kita sorga. Tujuan kita keselamatan itu. Masih mau lagi kita kembali ke dunia? Ke dunia mah bebas. Kembali ke dunia bebas. Gak ada penguasaan diri. Mau kemana pun gak ada yang larang. Pendeta gak bisa melarang. Bebas. Mau berjudi, mau apapun itu yang dikerjakan, dosa yang dikerjakan, bebas. Gak punya disiplin, tidak punya penguasaan diri. Kira-kira yang seperti itu bagaimana? Hancur hidupnya, percayalah. Bilang sama temannya kanan kiri, hidup yang tidak punya disiplin akan hancur hidupnya. Haleluya! Punya disiplin. Ikuti pelatih. Siapa pelatih kita? Tuhan Yesus, amin. Wakilnya siapa di dunia ini? Iya, hambanya, bukan hambali. Amin. Jadi kalau kami mengerti apa yang dibutuhkan oleh sidang jemaat, kalau kami katakan jangan, patuhi saja. Haleluya. Kalau kami katakan lanjut, kerjakan, kerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu, penguasaan diri itu akan mengerjakan kedewasaan di dalam hidup kita. Kita bisa menguasai diri itu adalah orang yang sudah dewasa. Anak-anak nggak bisa itu menguasai diri. Apa yang dia mau, dia kerjakan. Kalau dilarang, nangis. Mau jadi anak-anak? Kalau dilarang, nangis. Ada nggak di sini yang begitu? Dilarang, nangis. Dinasehati, nangis. Di sini mah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Maksud saya gini, dinasehati nangis maksud saya begini. Ya. Sikit-sikit nih, ngambek dia. Nanti kalau dinasehati Pak Gembala aku, absen aku minggu depan. Enggak lah, enggak. Yang jelas jangan ada di sini. Amin. Di sini adalah orang-orang terlatih dengan disiplin, dengan pikul salib. Kami rindukan itu. Dan itulah kerinduan Tuhan juga. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak menguasai diri ibarat kota tanpa perlindungan. Maksudnya bagaimana kalau tanpa tembok, tanpa perlindungan? Tanpa pagar. Rumah saudara tanpa pagar. Pencuri bisa masuk, biang nih halap boy masuk tuh bagasa. Betul? Ada banyak kemungkinan kejahatan bisa datang tanpa pagar tembok rumah, tanpa benteng. Itu udah pasti. Siapa saja bisa datang, siapa saja bisa masuk. Tapi kalau kita pasang pagar berduri, lalu ditulis di situ, Soldo 551 dilarang masuk. Betul? 551 Soldo dilarang masuk, orang pun mikir, dilarang masuk. Berarti kalau saya masuk, melanggar? Iya, melanggar hukum. Karena apa? Ada tembok. Karena apa? Ada pagar.
Kalau tidak ada tembok, tidak ada pagar, saudara pasang soldo di situ, kemungkinan pasti dilanggarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak punya disiplin, tidak punya pengendalian diri, akan mudah masuk iblis itu mengalahkan kita. Tidak bisa kita tulis di sini soldo besar-besar, soldo 551 dilarang masuk simbolis ke hatiku. Di sini dipasang 551 soldo dilarang masuk iblis ke pikiranku. Nggak bisa. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita. Maka itu merupakan tembok, merupakan pagar, merupakan undang-undang. Bukan kita yang dihadapinya nantinya, hukum yang dihadapi. Bukan setan itu, bukan kita yang dihadapinya, Tuhan yang dihadapinya. Kalau kita punya penguasaan diri. Kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita, memagari kita. Tidak bisa lagi sembarangan iblis menjamah kita. Jikalau kita punya penguasaan diri. Saya ulangi sekali lagi Amsal 28, Amsal 25 ayat 28 ini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada perlindungan. Itulah maksudnya. Mudah dimasuki iblis, mudah dimasuki musuh. Apa musuh kita? Amarah. Apa musuh kita? Hawa nafsu. Apa musuh kita? Kesombongan. Apa musuh kita? Tabiat-tabiat dosa bisa kembali lagi. Itu musuh yang harus dikalahkan. Melalui apa? Penguasaan diri. Coba katakan, saya mau menguasai diri. Bapak, Ibu, Saudaraku, kedewasaan rohani tidak diukur dari karunia. Ingat ya, bukan tidak bisa kita selalu karunia, kesembuhan. Ada masanya seperti itu. Amin. Tapi kita lebih fokus lagi kedewasaan rohani, pertumbuhan rohani. Supaya kita bisa sampai ke sana. Karena itulah standarnya. Bukan orang yang berdoa, orang sakit sembuh, standarnya dia ke sorga. Bukan. Kalau itu standarnya, maka Tuhan salah. Karena karunia itu dari Tuhan. Kita berdoa untuk orang sakit sembuh, maka bukan kita di situ yang berkarya. Tuhan yang berkarya. Karya kita apa? Penguasaan diri. Pertobatan. Disiplin rohani, itu karya kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, orang yang memiliki penguasaan diri, hidup di dalam pagar lindungan Tuhan. Coba katakan sama temannya, menguasai diri, kita dipagari oleh Tuhan. Agamawi, semuanya agamawi. Lalu seorang hamba Tuhan ini masuk ke salah satu gereja yang hohom, jarum jatuh pun kedengaran. Masuk dia ke sana, beribadah di sana, dikasih kesempatan untuk berdoa, dikasih topik doa tertulis. Aku disuruh berdoa, dikasih tulisannya saya baca, saya tidak mau. Lalu dia berdoa. Itu makanya jangan heran kalau ada yang orang emosi tapi mendoakan orang sakit bisa sembuh. Jangan heran, Yesus yang berkarya di situ. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Nama Yesus yang diberitakannya. Nama Yesus yang menyembuhkan dia. Bukan orangnya. Amin. Jadi ini harus kita mengerti.
Mari fokuskan diri kita untuk kedewasaan rohani, memiliki disiplin rohani, memiliki salib dalam hidup kita. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa ini orang yang bisa menguasai dirinya. Bagaimana bisa kita kuasai diri kita? Saya tanya sekali lagi, bisa kita menguasai diri kita? Muncul aplikasi game. Cuman kita sendiri di kamar berdua dengan handphone, lalu tergoda. Coba-cobalah, tengok saldo dana berapa? 100.000, masih cocok ini, main 10 ribuan. Main. Itu sudah jatuh kepada pencobaan. Datang tawaran, diskon. Mobil hanya 25 juta saja. Avanza Toyota. Saya yakin orang yang tidak punya disiplin, orang yang tidak punya persekutuan dengan Tuhan, pasti akan tergoda. Lalu ditanya, betulkah itu? Banyak pertanyaan, banyak. Lalu ada hubungan. Iya, di sana dia bilang, iya betul lah. Ini diskon besar-besaran. Begini, Bugono. Itu tawaran. Hati-hati. Jangan tergoda. Disiplin. Kendalikan diri. Banyak bertanya. Kami pun dulu hampir kena tipu. Kenapa? Karena dapat hadiah kopi Grand Livina. Saya bilang sama istri saya, kita dapat undian mobil Grand Livina. Oh iya, mobil, senang istri saya. Tapi dibilang di sini jangan kasih tahu sandi apanya, ya kan? Jangan kasih tahu. Mulailah hubungan via telepon, gini gono. Transferlah dulu 10 juta, pajaknya inilah itulah. Bapak Ibu, untunglah saya bijak. Memang dari dulu juga sudah bijak. Saya datangilah bank. Aduh, maaflah ya, mungkin ini sangat memalukan saya untuk bertanya. Ini betulnya ini yang seperti ini? Lalu pegawai bank berkata, aduh Pak, sudah banyak yang seperti itu Pak, janganlah Bapak, janganlah ini Pak. Oh iya, jadi malu saya. Jadi Bapak Ibu, beruntunglah kita menguasai diri. Amin. Banyak bertanya, tidak jalan-jalan. Banyak bertanya, mungkin bisa selamat. Itulah dia menguasai diri. Tidak tergiur. Kan bisa saja, enggak lah. Betulnya ini. Kawan kami juga kena. Dia hamba Tuhan. Setiap hari tinggal di rumah Tuhan. Full timer. Sebagai hamba Tuhan kena. Bayangkan. Tergoda. Tidak punya disiplin. Tidak punya penyangkalan diri. Mudah tergiur. Hati-hati. Ini banyak giuran. Tawaran. Sanalah kau melayani. Pandainya kau tengok main musik. Sanalah kau menyanyi. Ku tengok suaramu hebatnya. Hati-hati tawaran. Amin. Awas, ada iblis di sana. Ada jalur kita masing-masing. Ada bagian kita masing-masing. Mari kita pandang Tuhan Yesus.
pandang, fokus kita ke sana. Supaya kita bisa sampai pada kehendak Tuhan. Untuk orang dewasa seperti itu ujiannya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin butuh penyangkalan diri, itulah untuk orang dewasa. Amin. Jangan terus menjadi anak-anak, Bapak Ibu. Mari kita bertumbuh. Amin. Memperkatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Menguasai diri, memperkatakan kebenaran, memperkatakan kasih. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia Kristus. Amin. Kita bertumbuh ke arah Kristus, pegang teguh kebenaran, bertumbuh ke arah Kristus. Dengan bagaimana? Disiplin. Disiplinlah berdoa setiap hari. Ini didengungkan terus, karena memang itu yang kita perlukan. Setiap hari berdoa, 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 berdoa. Jangan tinggalkan doa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Berdoalah suami istri bersehati. Sebisanya berdoalah. Keluarga mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Kalau tidak, suami istri wajib itu membentengi keluarganya. Berdoa, bersehati. Kuasai diri. Menyangkal diri, disiplin. Sebulan sekalikah doa itu? Disiplinkan diri setiap hari. Apapun kita buat, alarm pun kita buat, kita suruh tetangga banguni, kita pun kita buat. Kalaupun saudara bilang, Pak, banguni aku jam 5, itu sebagai tanda bukti kerja keras saudara. Pengen bangun jam 5 untuk berdoa, kami pun bersedia membangunkan saudara. Gak ada amin ya. Gak suka disiplin ini ya. Dulu saya begitu. Rindu saya supaya jemaat atau anggota-anggota lab group dulu ya, cerita dulu ini, masih sekolah Alkitab. Setiap pagi saya banguni 4:30. Saya telepon. Nggak diangkat-angkat, berarti masih tidur. Saya telepon, ada yang mengangkat, puji Tuhan. Tetapi setelah dicek, dia berkata, setelah ku angkat telepon, Pak, ngantuk aku tidur lagi. Bagian saya ada usaha untuk mereka. Tetapi kalau mereka tidak mau disiplin diri, bagian saya terima berkatnya untuk saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau pengen, kami banguni saudara jam 5, kami banguni, kami telepon. Itulah saking rindunya. Amin. Enggak kami minta pun paket datanya. Atau kalau Bapak Ibu rindu, doa sama pagi-pagi. Jangan cuman gini ya. Tangga berdoanya Bapak itu. Mengada-ngada. Kalau pengen kita berdoa sama, kita buktikan sama-sama. Kita jom misalnya, jam 5 pagi. Masing-masing kan bisa di rumahnya. Kita berdoa, kami di sini berdoa, di rumah saudara berdoa, ya entah di mana saudara tinggal berdoa. Begitu lebih baik. Amin. Daripada saya ini Bu Pardosi ini entah nggak berdoanya, ini nyanyinya begini kayak kurang urapan begini. Contoh ya, jangan tersinggung Bu. Contoh jangan cuma menggerutu. Amin. Amin. Berat loh di sini. Kita lihat nih di depan ini gampang.
Tapi ketika pertama sekali Ibu Pardosi bawa pujian, tahu nggak saudara? Siapa yang tahu dia nggak pakai sepatu? Hah? Pakai sepatu tapi dilepas. Kenapa? Takut ketahuan gir-girnya. Berjuang. Bukan hanya berdiri berjuang, tapi doanya itu, amin. Gak pandai kali bernyanyi, tapi dibarengi dengan doa itu penuh dengan urapan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita kuasai diri. Menguasai diri menuntun kita untuk memperkatakan kebenaran. Katakan kebenaran. Artinya apa? Katakan firman, karena firman ini kebenaran. Coba katakan, saya mau memperkatakan kebenaran. Kalau saudara sakit, perkatakan apa? Perkatakan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Di mana tertulis? 1 Petrus 2:24. Contoh. Perkatakan kebenaran. Saudara tidak punya berkat. Kekurangan berkat. Perkatakan kebenaran. Di mana tertulis? Di Alkitab. Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan berkat. Jadilah bagiku. Itu memperkatakan kebenaran. Kurang iman. Kurang iman. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Kurang iman. Apa obatnya? Perkatakan kebenaran. Ucapkan kebenaran. Ibrani 11 ayat 1. Iman timbul. Amin. Nggak hafal? Kalau saudara khawatir masa depan, khawatir istrinya diambil orang, khawatir suaminya diambil orang, khawatir usahanya bangkrut, khawatir nggak laku, banyak kekhawatiran, khawatir nggak dapat kerja, khawatir nggak dapat jodoh, banyak khawatir, takut mati, khawatir, oh takut kecelakaan, banyak kekhawatiran. Perkatakan kebenaran. Di mana? 1 Petrus 5 ayat 7. Lengkap ini, lengkap. Jangan perkatakan keluhan. Jangan perkatakan negatif. Perkataan-perkataan negatif itu bukan perkataan iman. Iya, saya teman dengan Kapolsek. Saya berencana Kapolsek datang ke sini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penguasaan diri, tanda kedewasaan rohani. Amin. Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti iya itu sudah. Iya. Gara-gara Kapolsek ini sampai pada dia. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa, tenang saja. Saya pun kadang-kadang sering begitu. Istri saya langsung melotot. Tadi pun begitu, live tiba-tiba kan, suaranya kuat. Bergetar semua bibirnya. Seakan-akan dia membenelan saya. Saya kan suka gitu dengar gitu ya, bagus nggak suaranya gitu ya. Tiba-tiba suaranya kan kuat. Senasib kita Bu. Nah, jadi Tuhan memandang pengendalian diri sebagai tanda kedewasaan diri kita.
dan kemenangan yang sejati. Biarlah terlebih dahulu kita memenangkan diri kita, menangani hidup kita, memenangkan diri kita, menguasai diri kita. Itu perjuangan yang pertama sekali sebelum orang lain. Diri kita dulu kita menangkan. Diri kita dulu diselamatkan. Sama seperti kalau kecelakaan pesawat di laut. Diri kita dulu safety, baru menyelamatkan orang lain. Kalau kita tidak safety, jangan kita dapat pelambung kasih ke orang lain. Oh, dia selamat, kita tenggelam. Diri kita dulu selamat, baru ayo pelan-pelan. Menguasai diri menuntun kita untuk memperkatakan kebenaran. Itu tadi ya. Maka perkatakanlah kebenaran, perkatakanlah firman. Jadi kalau kita jumpa, bertemu dimanapun, dengan siapapun, perkataan kita perkataan kebenaran. Kalau ada teman kita, kawan kita, siapapun orang lain yang memperkatakan di luar kebenaran, sudah diamkan, sebisa mungkin tinggalkan itu. Makin lama kita dengarkan gosip dan bukan kebenaran, makin jauh kita bisa tersesat. Haleluya. Yakobus 3 ayat 5-6, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah bukan hanya untuk berkata-kata, supaya bisa berkata-kata, tapi lidah kita ini berkuasa. Hidup dan mati dikatakan dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kuasai lidah. Memang lidah tak bertulang. Kalau bertulang nggak bisa kita berkata-kata. Jadi Bapak Ibu, dari mana datangnya sumber pertengkaran? Dari lidah. Dari mana sumber gosip? Dari lidah. Dari mana kata-kata hina, cercaan? Dari lidah. Ini perlu lidah kita disiplin. Perkataan yang positif saja kita katakan. Perkataan kebenaran saja yang kita katakan. Amin. Mari kita belajar serahkan diri kita kepada firman. Itulah orang yang dewasa. 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah, karena latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah ini pun mengandung janji. Kalau lebih dalam, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah pertobatan. Amin. Bilang sama temannya, ibadah itu pertobatan. Dikatakan Alkitab, serahkanlah dirimu, serahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati. Macam mana bahasanya? Roma 12 ayat 1. Coba tampilkan. Roma 12 ayat 1. Atau Bu? Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demikian
kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya duduk di sini. Ingat, itu sebabnya duduk di sini tidak menentukan saudara ke sorga. Duduk di sini, jadi anggota gereja, tidak menentukan kita masuk sorga. Yang menentukan kita masuk sorga, beribadah yang sejati. Serahkan hidup kepada Tuhan. Maksudnya bagaimana? Bertobat setiap hari. Itulah ibadah kita. Kudus. Yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Berarti pertobatan kita tiap-tiap hari, itu ibadah. Jadi kalau kita cakap kotor, itu tidak ibadah. Amin. Tapi kalau kita mengatakan kata berkat, itu ibadah. Jadi di dalam hidup kita ini, ibadah setiap hari itu adalah pertobatan setiap hari. Katakan sama temannya, ibadah itu pertobatan setiap hari. Haleluya! Ini jarang gereja kasih tahu. Mungkin cuma di sinilah memberitahu pertobatan itu adalah ibadah kita. Kalau ada, ya puji Tuhan di tempat lain. Amin. Disiplin rohani membangun kedewasaan dan kekuatan batin. Efesus 3:16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Disiplin seperti berdoa, membaca firman, taat kepada firman, memperkuat batin kita, memperkuat jiwa kita, rohani kita. Itu perlu disiplin, itu perlu penyangkalan diri, itu perlu salib. Orang yang seperti itu tidak mudah goyah. Orang yang seperti ini punya disiplin dan penyangkalan diri, pikul salib, adalah orang yang kuat. Tidak mudah dia goyah, tidak mudah dia terhasut, tidak mudah dia menyimpang. Tapi kalau hidup yang duniawi, gampang, mudah bagi iblis untuk menjatuhkan seseorang. Karena tidak ada benteng, tidak ada pagar, tidak ada Roh Kudus sebagai soldo hukum yang membentengi. Disiplin rohani membuka puasa di dalam kehadirat Tuhan. Yakobus 4:8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sudah pasti, yakinlah kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita, lebih dekat kepada kita. Bukan hanya sekedar rutinitas. Dalam doa kita berhubungan dengan Tuhan, di dalam firman kita menerima pedang roh, di dalam doa dan puasa kita menundukkan keinginan daging. Itu akan membuat kita anak Tuhan yang berkuasa. Kuasa dalam perkataannya. Kemarin kami dengar kesaksian seorang hamba Tuhan, seminar. Kerajaan Allah itu kita tuju, tetapi mengutamakan kerajaan Allah dan bukan agamawi. Agamawi bukan orang beriman, orang agamawi.
Banyak juga orang setelah dia berdoa ternyata menangis. Di tempat lain lagi dia datang, diundang untuk mendoakan keluarga yang keluarganya ada yang meninggal. Dia berkata, aku dengar suara Roh Kudus. Dia hidup kembali. Lalu dia berdoa. Dia panggil namanya. Siapa namanya semalam itu? John ya? John apa? John Wesley. Tapi ada John-Johnnya gitulah. Ya. John! Katanya. Bangun! Lalu seperti disengat listrik, tiba-tiba naik dia. Bangkit dia. Ada kuasa Roh Kudus mungkin yang mengangkat dia, lalu hidup kembali. Hidup di dalam kerajaan sorga. Bukan hidup agamawi. Orang yang hidup agamawi mungkin gak akan bisa mengerjakan itu. Kuasa Tuhan bekerja kepada siapapun kita di tempat ini yang memiliki disiplin rohani, yang memiliki penyangkalan diri, pikul salib. Mungkin di luar sana saudara bisa berdoa. Dikenal orang, dipanggil orang, saudara berdoa. Oh, itu orang Gian. Oh, doanya hebat. Doa, mungkin itulah pengertiannya. Doanya hebat, kuasanya hebat. Panggil. Saudara doakan sembuh. Yang kerasukan, saudara gak usah sampai ini keluar urat leher. Tinggal berkata, ngapain kau situ, keluar kau. Keluar kau setan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, disiplin rohani membuka pintu kuasa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yakobus 4:8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu merupakan disiplin. Gak bisa sekali-sekali kita datang. Gak bisa. Kita mau menjadi seperti botol apa? Botol aqua plastik ini kah? Atau botol Templar apa? Siapa yang punya botol yang agak cantik itu ya? Coba tunjukkan dulu begini. Biasanya ibu-ibu kan ada Tupperware atau apa Templar untuk minum. Kalau saya ada 2, cuma lupa saya bawa tadi. Ada 2, bisa panas 1 hari, seperti cangkir, seperti termos, bisa minum. Mau seperti itu? Atau wadahnya botol aqua plastik begini. Botol aqua plastik ini isi air panas, peot. Anak Tuhan yang tidak punya disiplin, yang tidak punya penyangkalan diri, taruh air panas, peot. Maksudnya taruh air panas, peot itu datang persoalan, peot. Datang pergumulan, peot. Peot atau peok? Dua-dua lah itu ya, peok dan peokon. Ayam kami, pernah ada yang, jadi saya tanya, "Oh, kenapa ayamnya begini-begini, Bu?" "Peokon itu, Pak Eko." "Oh, begitu rupanya peokon." Itu akibat apa? Ya ada, badannya nggak kuat, nggak sehat. Ya, 1 malam aja datang hujan, kedinginan dia, lalu peokon lagi, beginilah dia kan. Kenapa peokon? Iya, gak kuat imannya, datang persoalan, ya masih persoalan uang aja, dia udah peokon, begini. Gak ada di sini, di sana, Simpang Limun. Kami dilatih begitu luar biasa. Makanya saya dipanggil orang yang dipanggil Tuhan dari orang miskin. Saya tahu bagaimana kekurangan itu. Saya tahu bagaimana menderita itu. Saya tahu. Jangan katakan saya seperti ini. Saudara lihat sekarang ini. Kami nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, kemana-mana mesti jalan kaki, nggak punya sandal.
Sandal jepit kami nggak punya. Sekolah mesti jalan kaki 20 kilometer tiap hari. Sekolah ke Medan. Ya ini cerita sedikit lah ya. Saking butanya kota, nggak pernah lihat kota. Terkejut saya di kota. Kenapa terkejut? Mendaftar saya sekolah di Medan. Ini fotokopi dulu. Ini masih aslinya. Fotokopi, apa fotokopi? Semua yang asli-asli saya bawa. Persyarat, ini asli semua, katanya kan. Fotokopi dulu. Gak kenal saya fotokopi itu apa. Saya datang ke kedai kopi. Terkode, guruku minta fotokopi. Oh, amang teh. Asiduroy. Lalu ini cerita-cerita bukan jangan nanti saudara hina saya ya. Saya masuk ke toilet. Nggak ada yang apa gitu. Semuanya WC duduk. Datang saya. Oh, mungkin ada petugas kebersihan kan. Ini dikunci. Ini ada orangnya, tapi kok kakinya nggak ada. Kan biasa kaki nampak ya kalau WC ya WC kota ini kan, yang WC duduk, tandanya orang kakinya nampak. Berarti dia udah benar cara dia ke WC itu, buang air itu. Datang saya naik ke atas dan jongkok. Dicari mana kakinya, nggak ada kakinya ini. Ditokok lah pintu, ada orang. Mula-mula saya diam. Bah, ditengok dari atas. Rupanya ada orang. Bang, kenapa begitu duduknya bang? Jangan gitu, gak boleh. Malunya saya setengah mati. Baru saya lihat kok nggak ada tempat ceboknya ini. Itulah disiplin penyangkalan diri ataupun sesuatu yang harus saya pelajari ya. Masuk kota ini. Mana ini ember, mana gayung? Saya pikir. Ada cuma tisunya di situ. Jadi mulailah saya kotak-katik semua. Saya pegang-pegang semua. Oh ini kok, ini ada semprot-semprot. Saya pikirkan, oh puji Tuhan lah ada air. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dari hal-hal yang seperti itu saya diangkat Tuhan. Pergi saya ke Jakarta, sudah banyak perkembangan, kemajuan, pemikiran, dan saya terus belajar. Saya nggak mau tinggal di situ terus. Saya orang kampung, nggak bisa berbuat apa-apa. Orang kampung, saya berusaha. Nggak punya uang saya kerja. Nggak ada orang tua saya membiayai sekolah, nggak ada. Sekolah saya di Kampung Baru itu. Dulu namanya STM Negeri 1 Medan. Nomor 1 di kota Medan. Wish. Masuk saya ke sana. Kenapa? Karena mau belajar. Gak ada keluarga, gak ada apa. Uang dari kampung gak ada. Sekolah sambil kerja. Terbuka berkat Tuhan, terbuka kuasa Tuhan. Disitulah saya selamat. Bapak Ibu, setelah selamat, ternyata terbuka lebar banyak berkat. Terbuka lebar kuasa Tuhan. Yang gak maunya saya masuk ke USU pada waktu itu, ditawarin,
bagus nilaimu, kau pintar. Masuk USU, enggak lah, aku mau sekolah Alkitab. Dan tidak pernah saya sesali. Saya jadi hamba Tuhan. Amin. Itu membuka pintu berkat yang lebih baik. Haleluya. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung kalau mau tepuk tangan. Sesudah selamat, banyak berkat saya terima. Mulai pergi ke luar negeri. Amin. Sampai ke Israel. Itu berkat Tuhan. Amin. Sampai itu pun Tuhan kasih untuk orang kampung ini. Ada kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, capailah di depan sana. Visi kita, tujuan kita di depan sana, fokuslah ke sana. Tetaplah sungguh-sungguh hidup rohani, menyangkal diri. Pikul salib, gak akan pernah menyesal, saudara. Gak akan pernah menyesal. Ada kuasa Tuhan bisa bekerja lebih banyak lagi. Mau Tuhan nyatakan berkatnya dengan kuasanya. Mau nyatakan kuasanya dengan mujizatnya. Tuhan mau nyatakan itu. Kadang dosa, kedagingan itu yang menghalangi. Jangan lihat itu, jangan lakukan itu lagi. Maju terus. Disiplinkan diri. Itu peperangan rohani kita yang sampai mati nanti kita kerjakan. Nanti kalau sudah kita meninggal dunia baru berhenti. Sudah selesai perjuanganmu, anakku, katanya. Pulanglah kau. Sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah. Selesai kita bekerja. Selesai tugas kita. Peperangan rohani. Biarlah sampai tuntas ke ujung. Sampai garis finish. Sampai ke kerajaan Allah. Ada Roh Kudus memampukan kita di dunia ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya bacakan ini ayat terakhir sambil saudara duduk. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang, tidak dapat menguasai diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau saya terangkan ini mungkin bisa 1 jam lagi. Tapi kalau saya bacakan ini, lisan seperti ini, saudara pun sudah bisanya mengerti. Ini roh akhir zaman. Baca ini berkali-kali dan renungkan, adakah aku di dalamnya? Baca ini berkali-kali dan renungkan, adakah aku terlibat di dalamnya? Adakah aku mencintai diri sendiri? Adakah aku menjadi hamba uang? Adakah aku orang yang membual, memegahkan diri, membesarkan diri, menyombongkan diri? Adakah aku memfitnah? Ampuni aku Tuhan kalau ada memfitnah. Sadar, adakah kita telah berontak terhadap orang tua? Adakah kita tidak tahu berterima kasih? Adakah kita tidak memperdulikan agama? Kita cek diri kita masing-masing, tidak perlu melihat orang. Mungkin ada orang berkata, kalau dia datang kepadaku, aku ampuni. Bukan kalau datang dia. Kalau aku datang kepadanya, pasti Tuhan ampuni. Banyak orang salah dalam dirinya. Kalau dia datang kepada aku, jangan. Kalau kita tahu itu merupakan satu kesalahan, kalau aku datang kepadanya,
maka akan ada perdamaian. Itu yang perlu kita lakukan. Kita perlu cek diri kita. Adakah kita tidak mengasihi? Tidak mau berdamai? Adakah kita menjelekkan orang? Adakah kita tidak dapat menguasai diri? Adakah kita garang? Garang. Sekali bicara menusuk, sekali bicara mencabik-cabik. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat dan tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu. Kalau ada itu semuanya, mari kita sadari dan minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Kami persilakan. Som leader.